Kenapa permainan membuat permusuhan? Kenapa? Saya nggak habis pikir. Ada apa ini? Siapa yang memprovokatori sampai terjadi semacam ini? Ya Habibi ya Muhammad. Yang pertama dari segmen yang ketiga ini datangnya dari hamba Allah di Lumajang. Assalamualaikum Ustaz. Baru-baru ini terjadi tragedi yang tidak mengenakan, yang tidak mengenakan dalam dunia sepak bola, yaitu tragedi Kanjuruhan dengan meninggalnya 125 supporter sepak bola. Mohon doanya untuk saudara-saudara kita yang meninggal Ustaz, juga mungkin nasihatnya untuk kita ke depannya bagaimana menyikapi hal semacam ini, katanya Ustaz. Afwan. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, atas nama Pondok Pesantren Nurul Iman dan Ahbabul Mustafa dan atas nama TV Al-Wafa Tarim, kita mengucapkan adzamallahu ajrakum wa ahsanallahu azakum wa ghafarallahu limayyitikum kepada keluarga yang mendapat musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan Anda pahala yang besar. Adzamallahu ajrakum, ghafarallahu limayyitikum, dan Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang meninggal, dan hendaknya Anda mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kita berharap ya kepada semua tokoh agama, pemerintah, hendaknya memberikan pemahaman bahwa ukhuwah, persaudaraan itu adalah di atas segalanya. Pertama, persaudaraan seagama. Al-Muslim akhul Muslim. So, Muslim itu saudaranya orang Muslim. Al-Mu'min akhul Mu'min, orang mukmin saudara yang mukmin. Yang kedua, saudara sebangsa dan setanah air. Walaupun dia non-Muslim atau kafir, antara kita dengan dia diikat dengan satu negara, satu warga negara, yang dimana kita dianjurkan untuk saling menghormati, saling sayang, saling membantu dalam poin-poin yang diperbolehkan oleh agama. Masyarakat Surabaya, masyarakat Malang dan sekitarnya ini rata-rata 99% muslimin. Maka sangat disayangkan gitu lah. Bagaimana permainan bisa mengalahkan persaudaraan? Saya tidak habis pikir. Kok bisa permainan menumbuhkan permusuhan? Kalau kita bicara realita yang ada ya, Surabaya terkenal dengan boneknya, Malang terkenal dengan Aremahnya. Kita bersaudara. Arema dan bonek ini satu, sesama muslim, satu Jawa Timur, bertetangga. Apalagi ada tol sekarang, dari Surabaya masuk tol keluar Malang, selesai. Tetangga, ada hak double. Kalau kita Pulau Jawa dengan Kalimantan yang dipisahkan oleh laut, kita bersaudara satu negeri. Ini tetangga kota. Kenapa permainan membuat permusuhan? Kenapa? Saya nggak habis pikir. Ada apa ini? Siapa yang memprovokatori sampai terjadi semacam ini? Kalau itu permainan, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Gitu. Loh, kenapa kok sampai permainan ini
seakan-akan mengalahkan agama, bahkan mengalahkan persaudaraan setanah air, bahkan persaudaraan tetangga Surabaya Malang. Seperti saya katakan, udah ada tol, masuk tol Surabaya keluar Malang, nggak terpisah satu kota, langsung tol Surabaya Malang. Kok sampai terjadi semacam ini? Ayolah kita sadar, bola, voli, apapun itu permainan. Permainan itu bisa bernilai ibadah jika kita niatkan untuk sehat, untuk menyambung silaturahmi, dan tidak ada kemaksiatan di sana. Nilainya ibadah, minimal nilainya sehat. Al-aqlu salim fi jismis salim. Akal yang sempurna itu dalam badan yang sehat. Ada nilai positif. Lu kenapa sesuatu yang nilainya positif menghasilkan kejelekan? Ini kenapa? Karena itu jangan dijadikan sesuatu itu melebihi takarannya. Kalau kita lihat ya, nggak tahu kenapa ini dan bagaimana kok bisa terjadi. Permainan bola ini sudah mendunia. Kalau sudah bola, pertandingan bola, udah seakan-akan ini hal yang paling penting di dunia. Ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita tonton. Ini yang harus kita berikan semuanya. Berapa juta miliar diberikan untuk pertandingan bola di dunia ini. Pertandingan bola sedunia ini memberikan dana berapa juta miliar sedunia. Indonesia saja untuk bola ini memberikan dana berapa banyak. Kita nggak bahas itu. Tapi kenapa kok seakan-akan pertandingan bola ini menjadi hal yang paling penting dalam hidup kita. Nah, karena itu permainan seperti pesta demokrasi politik. Sengaja kita singgung di sini ya. Namanya pesta demokrasi. Janganlah pesta ini kita disuruh bahagia. Bahagia, pesta kan bahagia. Ada pesta yang mengundang susah. Kita diundang pesta untuk menangis. Nggak ada. Namanya diundang pesta itu untuk kita senang. Makanan enak di situ, senyuman di situ, kebahagiaan di situ. Loh kenapa ketika pesta demokrasi pemilu kok yang terjadi pertengkaran? Partai ini dengan partai ini bertengkar, kelompok ini dengan kelompok ini bertengkar, pendukung yang pilkada, yang pilpres, pendukung ini dengan pendukung ini bertengkar. Kenapa? Gitu loh. Kenapa? Ini cuma pesta. Hendaknya kita ini sadar ya bahwa pertandingan bola atau apapun, pesta demokrasi pemilu, pilpres atau apapun, ini hanya sekejap sementara urusan dunia. Ini bukan urusan surga dan neraka. Saya bicara kepada orang mukmin dan juga saya mengajak orang non mukmin. Kalau kita punya akal sehat, ini permainan. Gitu. Kenapa permainan seakan-akan ini agama? Kalau kita kalah, kita masuk neraka. Kalau kita menang, kita masuk surga. Kenapa kok sampai seperti ini gitu loh? Kalau kita menang jadi mukmin sejati, kita kalah jadi orang munafik dan kafir. Kenapa kok seperti ini? Maka hendaknya kita didik masyarakat kita. Jadikan permainan, jadikan pesta demokrasi. Ini menambah saudara. Ini menambah kerukunan. Bukan saudara jadi musuh gara-gara permainan. Kalau ini membuat permusuhan, ada apa dibuat permainan? Permainan antar kota, antar pulau, ini untuk supaya kita ini saling kenal, liyata'arafu, saling kenal, tambah saudara, tambah teman. Ini tujuannya. Loh kalau dibuat pertandingan, permainan apapun menghasilkan permusuhan, untuk apa dibuat? Untuk apa diadakan? Hasilnya negatif. Gitu. Ayo kita berpikir bahwa persaudaraan seiman, seagama di atas segalanya.
persaudaraan senegeri, apalagi sepulau, apalagi tetangga kota, di atas segalanya. Jangan pertandingan membuat kita bermusuhan, jangan pesta demokrasi membuat kita bermusuhan. Tidak bisa diterima, agama tidak bisa menerima, akal sehat tidak bisa menerima. Karena itu mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita. Mari, saya nggak tahu dari mana awalnya, dari mana caranya memahamkan kepada masyarakat bahwa pertandingan ini hanya permainan, tidak lebih dari itu. Sehingga tidak pantas untuk kita berikan semuanya, gitu loh. Kita berikan semuanya untuk pertandingan, pikiran kita, akal kita, semangat kita, waktu kita. Kemudian kita marah, kita berkelahi, kita saling pukul, kita saling bunuh karena beda permainan. Sebagai muslim, kita tidak diciptakan untuk main. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Maka niati semuanya untuk ibadah. Dan juga kepada non muslim, saya kira ini permainan sama, gitu loh. Ayo kita gunakan akal sehat kita. Persaudaraan di atas segalanya. Persaudaraan seagama, persaudaraan setetangga, satu kota, tetangga kota, satu pulau, tetangga pulau, kita disatukan oleh Indonesia, kita disatukan oleh Pancasila, kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, kita disatukan oleh Al-Quran, kita disatukan oleh Islam. Mudah-mudahan ini yang terakhir, ya, dan ke depan hendaknya harus duduk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah harus duduk menyelesaikan masalah ini. Gimana? Siapa yang membuat hal ini terjadi? Kenapa masyarakat kok terpikir semacam ini? Maaf, kadang-kadang bukan pemainnya, bukan antar pemain, sampai antar kota. Oh ini dari Malang, oh ini dari Surabaya, oh ini bonek, ini Arema, berkelahi. Gak ada hubungannya dengan permainan. Cuma asal kotanya, ini sama sekali tidak bisa dibenarkan, gitu loh. Maka sekali lagi saya mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah duduk untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tidak terjadi lagi, sehingga permainan membuat bertambah mahabbah, bertambah persaudaraan, tambah kuat hubungan kita dengan mereka, bukan dari persahabatan menjadi permusuhan gara-gara permainan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.